pemilik masa depan Manchester United bisa menjadi lebih jelas minggu ini, dengan nama penawar yang dipilih Glazers akan ditetapkan, entah itu Sheikh Jassim atau Sir Jim Ratcliffe. Menurut jurnalis Mike Keegan, sebuah keputusan diharapkan dalam beberapa hari mendatang, dengan Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani yakin dia kembali dalam persaingan dengan tawaran terakhir minggu lalu. Saat ini Sir Jim Ratcliffe dianggap memimpin perlombaan untuk membeli raksasa Liga Premier. Namun tampaknya orang-orang dari Timur Tengah masih ngotot dalam permainan dan yakin mereka masih bisa memenangkan tujuannya. The Daily Mail memahami bahwa kedua pihak akan mengetahui dalam beberapa hari mendatang apakah mereka penawar pilihan Glazer atau tidak. Orang-orang Qatar merasa bahwa hasilnya kemungkinan akan bergantung pada apakah Glazers benar-benar ingin menjual atau tetap di klub dalam kapasitas tertentu. Glazer telah memimpin MU dalam kekacauan sejak pembelian mereka pada tahun 2005 dan telah bertahan dari kemarahan penggemar sambil mengabaikan hutang yang menumpuk. Tawaran Ratcliffe adalah sekitar 60% dari klub dan akan memungkinkan anggota keluarga Glazer untuk tetap tinggal selama beberapa waktu sebelum pembelian bersumber. Tawarannya juga dianggap memberi nilai klub sedikit lebih tinggi. Sheikh Jassim sementara itu menginginkan kendali penuh atas klub Liga Premier dan tawarannya sekitar 5 miliar pound dan datang dengan janji investasi 1 miliar pound lebih lanjut dalam infrastruktur klub yang telah dibiarkan membusuk di bawah Glazers dengan Old Trafford terlihat sebagai bangunan keropos. Proses pengambil alihan yang dimulai tahun lalu telah berlarut-larut dan mendominasi berita utama dengan cara yang, menurut sebagian orang, berdampak buruk. Ada kekhawatiran bahwa keluarga Glazer ingin memaksimalkan keuntungan mereka dan masih bisa bertahan meski ada saga yang panjang. Target gelandang Liverpool, Mason Mount, tampaknya akan menuju ke Manchester United musim panas ini. Alexis Mac Allister telah pindah ke Anfield. Nama lain yang telah disebutkan sehubungan dengan Liverpool sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya akan pindah ke MU, adalah alumni Akademi Chelsea, Mason Mount, yang telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Manchester United untuk pindah ke Old Trafford, menurut Football Insider. Laporan Football Insider menyatakan bahwa Manchester United dan Chelsea sekarang telah berdiskusi atas kondisi transfer, dan sekarang sepertinya setan merah telah mengalahkan Liverpool untuk mendapatkan tanda tangannya. Dan, telah dilaporkan bahwa United tampaknya semakin kuat untuk mengontrak gelandang tersebut. Meskipun bandrol harga Chelsea saat ini masih belum diturunkan. Playmaker Chelsea, Mount, unggul dibandingkan dengan rekan-rekan posisinya di 5 divisi teratas Eropa dalam seni passing progresif, menyelesaikan sekitar 5,95/90 menit dalam 365 hari terakhir, menempatkannya di persentil ke-7 untuk metrik ini. Hoscoret mencatat bahwa Mount juga membawa ancaman gol untuk Chelsea pada musim 2022-23 dari lini tengah dan rata-rata melepaskan sekitar 1,4 tembakan per pertandingan selama kampanye. Sementara itu, menurut Daily Express, sekarang United sedang mempertimbangkan untuk menjual Jadon Sancho di musim panas jika tawaran di wilayah 111 juta dolar tiba. Laporan itu mengklaim bos setan merah, Erik ten Hag, belum cukup yakin dengan pemain sayap berusia 23 tahun itu yang memiliki 10 keterlibatan gol dalam 41 penampilan di semua kompetisi musim lalu. Dengan Sancho dilaporkan berada di ambang pintu keluar United, membuat klub-klub saingan siap menyambar. Salah satu klub itu adalah Tottenham, dengan Daily Express mengklaim Postecoglou adalah pengagum pemain internasional Inggris itu. Tottenham sudah menyetujui persyaratan pribadi dengan kiper target United, David Raya. Kiper Brentford itu setuju untuk pindah ke Tottenham, tetapi bandrol 40 juta pound menjadi penghalang. Namun, kepindahan Raya ke Tottenham membuat incaran mereka yang lain, Jordan Pickford, hanya memiliki satu klub peminat,
yaitu Setan Merah. Pemain internasional Inggris berusia 29 tahun itu telah masuk radar Manchester United dan Tottenham Hotspur menjelang jendela transfer musim panas. Pembicaraan telah berlangsung antara Spurs dan Everton. Jelas bahwa Tottenham mengakui kemampuan Pickford dan potensi yang dia bawa ke tim. Namun, kemudian Pickford, menurut The Sun, menolaknya dengan menyatakan bahwa ia ingin sekali bermain di Liga Champions. Keinginan ini bisa menjadi faktor penentu dalam proses pengambilan keputusan Pickford, karena dia ingin menambahkan kompetisi bergengsi ini ke dalam resumenya yang sudah mengesankan. Disinilah keunggulan Manchester United. Tottenham Hotspur tidak akan tampil di UCL musim mendatang. Manchester United, di sisi lain, tidak hanya memiliki jaminan tempat di Liga Champions tetapi juga memiliki sejarah sukses yang kaya di kompetisi Eropa. Kombinasi ini sangat menarik bagi pemain seperti Pickford yang bercita-cita menampilkan keahliannya di panggung termegah. Selanjutnya, ambisi Manchester United untuk masa depan sangat jelas. Di bawah kepemimpinan manajer Erik ten Hag, Setan Merah mengincar gelar Premier League musim depan. Skuad mereka yang kuat, didukung oleh penambahan pemain berkualitas seperti Jordan Pickford, tentu akan menjadikan mereka kekuatan yang tangguh di sepak bola Inggris. Prospek bersaing untuk kejayaan domestik di samping daya pikat sepak bola Liga Champions semakin memperkuat posisi United dalam perebutan tanda tangan Pickford. Manchester United dilaporkan tidak mau meminjamkan Harry Maguire ke Newcastle musim panas ini, tetapi terbuka untuk membiarkan sang bek tengah bergabung dengan The Magpies secara permanen. Menurut The Sun, Newcastle United hanya ingin kesepakatan pinjaman musim panas ini, tetapi MU hanya tertarik melakukan kesepakatan permanen dengan The Magpies. Sebuah laporan baru-baru ini menunjukkan bahwa Maguire, yang masih memiliki 2 tahun tersisa di kontraknya di United, masih ingin bertahan di Old Trafford dan berjuang untuk tempatnya, tetapi Setan Merah sedang menjajaki semua cara untuk melepaskannya sebelum akhir pasar transfer. Sementara United terbuka untuk menyetujui penjualan Maguire. Gajinya yang tinggi 200.000 pound per minggu dapat memaksa klub untuk mempertimbangkan kesepakatan pinjaman. Sekarang dilaporkan bahwa Newcastle dan Villa tertarik untuk mengejar peminjaman bek tengah, tetapi Villa bisa memiliki keunggulan dalam perlombaan. Laporan itu menambahkan bahwa Setan Merah telah memberitahu Newcastle bahwa mereka hanya akan menerima kepindahan permanen Maguire bersama mereka, sementara Villa dapat diberikan persyaratan yang berbeda. United dengan senang hati membiarkannya pergi dengan status pinjaman ke Villa Park. Itu karena United tidak memiliki rencana untuk mendukung saingannya di Liga Champions tanpa keuntungan finansial. Eddie Howe bekerja luar biasa dengan pemain inti Newcastle yang sebelumnya berkinerja buruk seperti Fabian Schär, Miguel Almiron, dan Joelinton. Namun, musim depan mereka ini sepertinya bukan starter di atas kertas. Magpies telah menjadi klub yang kuat di pasar, dan tidak akan ragu untuk menarik diri dari kesepakatan apapun, di mana mereka dimintai sejumlah uang yang besar. Contohnya saga Jesse Lingard pada Januari 2022. Situasinya bahkan lebih buruk saat itu, dengan mereka berada di zona degradasi, tetapi mereka menolak membayar biaya pinjaman besar yang diminta oleh Manchester United. Tim nasional Argentina berlatih di Beijing untuk pertama kalinya pada hari Sabtu, dengan Alejandro Garnacho diharapkan mendapatkan menit bermain. Pelatih tim nasional Argentina, Lionel Scaloni, membawa Garnacho saat mereka bersiap untuk bermain melawan Australia pada 15 Juni dan pada 19 Juni melawan Indonesia. Menurut TC Sports, Alejandro Garnacho akan bermain melawan Indonesia dan bisa mendapat menit bermain melawan Australia. Ada laporan bahwa Lionel Scaloni bisa memainkan 11 pemain yang sama yang menjadi starter di final Piala Dunia pada pertandingan pertama melawan Australia pada Kamis. Sementara itu, penampilan Sofyan Amrabat di Piala Dunia Qatar membuatnya dijuluki sebagai monster lini tengah oleh beberapa media saat mereka mengakhiri turnamen di tempat keempat.
Amrabat telah memainkan peran penting untuk Fiorentina musim ini dengan total 49 penampilan di semua kompetisi, namun kesepakatannya sekarang memasuki tahun terakhir. Dan sebagai hasilnya, pemain berusia 26 tahun itu berpotensi tersedia dengan harga yang lebih murah, dengan pihak Serie A diyakini mencari bayaran di wilayah 20 juta euro. United harus bergerak cepat memboyong Amrabat jika benar-benar menginginkannya. Begitu pula halnya dengan Gonçalo Inácio yang diincar sejak tahun lalu. Pemain internasional Portugal itu memiliki klausul rilis sebesar 38,5 juta pound dan dia sudah memiliki proposal pembaruan di atas meja. Sporting menawarinya kesepakatan yang akan membuatnya menghasilkan 1 juta euro per musim dan menaikkan nilai klausul keluar menjadi 51 juta pound. Erik ten Hag menyukai bek tengah berkaki kiri yang kuat dengan bola di kakinya, dan juara Inggris 20 kali itu mengincar Inácio. Sporting dan Liverpool tidak akan ambil bagian di Liga Champions dan pindah ke United dapat membantunya tampil di kompetisi elit Eropa musim depan. Ojogo mengklaim anak muda itu hanya akan maju untuk menandatangani kontrak baru jika dia tidak mendapatkan proposal yang menarik musim panas ini.